Lo tau gak sih apa ketakutan gue ketika gue baru memulai podcast gue ini? Gue tuh takut gitu loh. Kalau misal apa yang gue katakan di podcast gue ini itu tuh kayak apa ya? Jadi serangan balik gitu loh. Ketika apa yang gue ucapkan sekarang ini dengan tindakan gue di masa yang akan datang itu tuh bertolak belakang. Itu adalah sesuatu hal yang gue kayak cukup takut gitu loh. Kalau misalkan gue berubah gimana gitu loh. Kalau misalkan tiba-tiba entar orang yang kayak ngambil klip dari podcast gue gitu loh ya. Habis itu nunjukin gue dimana kayak tindakan gue di masa lalu dengan tindakan gue di masa depan itu tuh berbeda. Gue tuh jadi takut gitu loh. Itu adalah salah satu hal yang gue cukup pikirkan sih pada saat itu, yang gue cukup khawatirkan pada saat gue memulai podcast ini. Tapi gue percaya bahwa setiap orang itu tuh berubah gitu. Gue belajar bahwa setiap orang itu tuh gak akan sama gitu. Setiap tahunnya, setiap beberapa dekade, atau mungkin setiap bulan pastinya kita tuh akan berubah gitu loh. Kita ada beberapa orang yang bakalan jadi lebih baik setiap tahunnya atau setiap bulannya atau setiap minggunya. Ada juga orang yang mungkin jadi lebih buruk gitu loh setiap bulannya atau mungkin setiap tahunnya gitu loh. Tergantung pada mindset masing-masing orang gitu loh. Tapi gue percaya bahwa setiap orang itu berubah gitu loh. No matter apapun kondisinya, setiap orang tuh pasti berubah. Dan lu gak bisa menghindari hal tersebut. Karena yang namanya kehidupan itu tuh sifatnya dinamis, bukan statis. Yang namanya kehidupan itu tuh pasti berubah-ubah gitu loh. Lu gak akan mungkin berada dalam posisi yang sama terus-menerus. Dan lu akan ada saatnya dimana lu tuh akan berubah gitu loh. Dan gak ada yang kekal gitu loh. Di kehidupan ini tuh gak ada yang kekal. Jadi pasti setiap orang tuh akan berubah gitu loh. Dan mungkin ini adalah salah satu hal yang pengen gue coba discuss ke kalian gitu ya. Karena banyak gitu loh ya kan, orang-orang di luar sana gitu ya, netizen di luar sana, kalau misalkan ngeliat artis gitu loh ya kan, artis yang dulunya tuh kayak gini, yang dulunya tuh kayak radikal, habis itu kayak menyebarkan hujatan, konten-konten yang negatif, and then di masa depan tiba-tiba dia berubah gitu loh. Atau mungkin sebaliknya, konten kreator ini tuh dulunya tuh kayak bikin konten yang kayak edukatif, habis itu ngasih semangat ke orang lain, pokoknya positive vibes banget. Terus tiba-tiba di masa depan dia berubah gitu loh. Dia berubah, ngomong kotor, menyebarkan kebencian gitu loh. Kayak gini, setiap orang tuh pasti berubah gitu. Pasti ada gitu ya kan, konten kreator ataupun kreator lah pokoknya di luar sana yang kayak gitu. Tapi ya mau gimana, setiap orang tuh pasti berubah gitu loh. Dan yang namanya kehidupan itu tuh pasti berkesinambungan. Lu gak bisa menghindari hal tersebut. Dan ngomong-ngomong soal yang namanya berubah gitu ya kan, gue jadi keinget sama speechnya Mbak Taylor waktu beliau lagi graduation dari New York University. Ya, dari New York University dia tuh kan ngasih speech ya kan. Dan di situ tuh dia bilang bahwa lu nggak akan bisa, sampai kapanpun lu nggak akan pernah bisa menghindari yang namanya cringe. Mungkin lu saat ini pakai sesuatu yang menurut lu tuh oke, tapi di masa depan ketika lu tuh melihat foto lu yang pakai style yang kayak gitu, baju yang kayak begitu, lu tuh merasa kayak ih, apa-apaan sih kenapa gue pakai kayak gini. Dan itu tuh menandakan bahwa lu tuh berubah gitu. Dan apa ya, setiap orang itu tuh pasti ada masanya akan berubah gitu loh. Sekeras apapun orang tersebut gitu loh, kayak gue gak akan berubah, gue akan tetap kayak gini.
itu pasti akan ada masanya. BTW ya, gue bahkan di dalam hal-hal kecil itu tuh pasti akan terjadi. Jadi kayak gini, dulu tuh ya, gue tuh nggak suka durian. Dulu tuh gue nggak suka durian, gue muak banget, kayak mual gue sumpah. Ketika gue nemu durian, itu kayaknya rasanya kayak gue tuh jadi ibu hamil, kayak mual bener-bener, kayak gue mau muntah beneran. Wah, baunya nyengat banget kan. Itu waktu gue kecil, gue bener-bener hate banget gue sama durian. Dan kayak, ini apaan sih, kayak rasanya kayak gini, baunya tajam banget gitu ya kan, sampai nusuk ke hidung. Tapi kayak beberapa lama kemudian kok gue jadi suka gitu loh, kayak rasa, I don't know, tapi kayak selera gue tuh tiba-tiba jadi kayak berubah. Dan sekarang lo tau apa, gue tuh jadi suka durian gitu loh, gue tuh doyan durian gitu loh. Cuman ya kayak gitu ya, durian mahal ya say. Jadi kayak gue udah bertahun-tahun sih udah kagak pernah makan durian lagi. Dan ya kayak gitu sih. Dan itu tuh menunjukkan bahwa setiap orang tuh pasti berubah gitu loh. Lu gak perlu ngejudge orang lain kayak dulunya kayak gini, dulunya kayak gitu. You don't have to be like that gitu loh. You don't have to say like that. Karena setiap orang tuh pasti ada masanya untuk berubah, sekeras apapun gitu loh. Dan all you have to do is to wait. Kapan itu akan berubah? I don't know. Dan kalau ngomong-ngomong soal perubahan, I don't know why, tapi kayak entah kenapa gue tuh keinget sama termodinamika. Jadi kalau kalian tahu, termodinamika itu tuh menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di alam gitu loh. Bagaimana air bisa menguap gitu loh, bisa membeku, itu tuh dijelaskan gitu loh. Kenapa itu tuh bisa terjadi, kenapa perubahan itu tuh bisa terjadi. Nah, terus ada lagi yang namanya, kalau di kimia itu tuh ada yang namanya kinetika. Nah, si termodinamika ini itu tuh menjelaskan kayak perubahan yang terjadi di dalam alam semesta. Tapi termodinamika ini tuh punya kelemahan, yaitu dia tidak mengetahui gitu loh. Dia nggak mempelajari kapan perubahan itu tuh akan terjadi. Tapi sebaliknya, kinetika reaksi kimia itu tuh menjelaskan, oh, perubahannya itu akan terjadi dalam jangka waktu sekian gitu loh. Dan ya itu dua, jadi kayak gue kepikiran hal itu gitu loh. Jadi kayak semuanya itu tuh harus ya butuh waktu gitu loh. Dan semuanya pasti akan berubah gitu loh. Dan all you have to do is to wait. Mungkin sekarang lu berada dalam, mungkin keluarga lu sedang tidak baik-baik aja, lu merasa bahwa lu berada di lingkungan yang toksik, orang tua lu gak bisa mengerti lu. Tapi percayalah bahwa akan ada saatnya gitu loh, akan ada saatnya mereka tuh berubah. Dan menurut gua apa ya, lu lah yang perlu support mereka. Dan kalaupun mungkin kondisi lu lagi tidak baik-baik saja, lu tidak baik secara keuangan, mental, percayalah bahwa itu tuh akan berubah gitu loh. Dan lo akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh dalam menghadapi setiap masalah. Mungkin sekarang ini lo tuh lagi diterjang dengan begitu banyak masalah dalam hidup lo, dan kayaknya lo udah pengen gitu lah ya, udah pengen menyerah aja. Tapi pasti ada waktunya, keadaan itu betul pasti akan berubah. Kapan itu terjadi? I don't know gitu loh. Itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah dia doang. Dia doang yang tahu. Dia doang yang tahu kapan keadaan lo sekarang itu tuh akan berubah loh. Dan ya, satu hal terakhir yang pengen gue kasih tahu, pengen gue sharing di sini. Gue pernah dengar, jadi waktu pada saat itu gue tuh dengar satu khotbah gitu loh. Dan pendetanya itu bilang kayak gini, kalau lu sekarang dalam masa pencobaan, itu tandanya lu harus mendengarkan apa yang Tuhan, apa yang maunya Tuhan gitu loh. Lu harus
bisa secepat mungkin mengerti apa maunya Tuhan atas diri lo. Karena kayak gini, semakin cepat lo mengerti dan lo melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka semakin cepat pencobaan dalam hidup lo tuh selesai gitu loh. Maka dari itu, kalau lu sekarang lagi yang kayak rada jauh, ya gue juga sih, gue sering kali gue tuh jauh gitu loh dari Tuhan. Tapi cobalah untuk kembali lagi gitu loh, karena semakin cepat lu kembali kepada yang maha kuasa gitu loh, maksudnya kayak berbalik arah gitu loh, yang tadinya melenceng dari jalannya kembali lagi gitu loh ke jalan yang benar. Semakin cepat juga masalah yang lu hadapi sekarang untuk cepat tuntas gitu loh. Karena gue yakin bahwa ada tujuan kenapa seseorang itu tuh ditempatkan dalam hidup lo, kenapa seseorang tuh bisa berubah sama lo, atau kenapa suatu pencobaan itu tuh bisa terjadi. So yeah, maybe that's all. Dan percayalah untuk tetap percaya bahwa keadaan pasti akan berubah gitu loh. Kapan itu akan terjadi? I don't know. Ya, maybe that's all. Teman-teman semuanya, thank you so much banget buat teman-teman semuanya yang udah ngedengerin podcast ini tuh sampai habis. Gue sangat amat berterima kasih banyak banget. Dan selamat menjelang akhir tahun ya guys. Selamat menjelang tahun yang baru, kehidupan yang baru. Dan gue percaya bahwa tahun 2024 semuanya akan berubah. And everything will be better. You have to believe. Ingat, manifestasi. See you guys on next episode. Bye.